Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Fedianti dengan nomor induk mahasiswa 240111056. Saya dari kelas MJ24B dari Universitas Muhammadiyah Cirebon ingin menjelaskan sedikit tentang karakteristik seorang muslimpreneur. Yang pertama, ada takwa sebagai kerangka kerja muslimpreneur. Muslimpreneur meyakini bahwa rezeki dan hasil akhir usaha berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berusaha semaksimal dan merancang strategi bisnis yang matang, ia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun contohnya, yang pertama, mengambil keputusan bisnis tanpa melanggar prinsip syariah, meskipun terlihat kurang menguntungkan secara jangka pendek. Yang kedua, tidak panik dalam krisis, yakin bahwa Allah adalah sebaik-baiknya Maha Penolong. Yang kedua, halal sebagai prioritas utama, memastikan produk dan layanan halal secara zahir dan batin. Contohnya, menolak menjual produk yang mengandung unsur haram meski sangat menguntungkan. Dan sumber dana dan modal yang halal, contohnya menghindari pinjaman dari lembaga keuangan konvensional berbasis bunga. Yang ketiga, jangan buang-buang atau pemborosan. Pemborosan modal untuk gaya bukan untuk fungsinya. Menghabiskan dana besar untuk hal yang bersifat pencitraan, bukan kebutuhan bisnis yang sebenarnya. Contohnya, mengeluarkan dana besar untuk biaya packing berlebihan, tapi produknya itu tidak berkualitas. Yang keempat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas. Menjadikan bisnis sebagai sarana ibadah bukan tujuan hidup. Seorang muslimpreneur menyadari bahwa bisnis adalah alat untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengejar kekayaan di dunia. Contohnya, memulai aktivitas usaha dengan niat ibadah seperti menafkahi keluarga dan membantu sesama. Yang kelima, mempraktikkan nilai-nilai moral yang tinggi. Sabar dan lapang dada saat menghadapi ujian. Muslimpreneur memahami bahwa ujian adalah bagian dari proses menuju kesuksesan yang berkah. Contohnya, bersikap tenang dan terus berusaha ketika menghadapi kerugian atau penipuan. Yang keenam, dapat dipercaya. Jadi kita sebagai muslimpreneur harus konsisten dalam berucap dan tindakannya. Muslimpreneur yang amanah menunjukkan integritas yang tinggi. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukannya. Contohnya, tidak menjanjikan lebih dari kemampuan kepada konsumen. Ketujuh, kepedulian terhadap kesejahteraan. Memprioritaskan manfaat produk atau jasa untuk konsumen. Produk atau jasa yang dibuat bukan hanya mencari untung, tapi benar-benar memberi manfaat. Contohnya, memberi edukasi kepada pelanggan tentang produk agar digunakan dengan benar dan aman. Yang kedelapan, berpengetahuan atau berilmu Islam. Jadi menjadikan ilmu Islam ini sebagai panduan etika dalam berbisnis. Ilmu agama dijadikan dasar dalam mengambil keputusan, menyusun strategi, dan membangun karakter bisnis. Contohnya, belajar dari kisah Nabi Muhammad SAW sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Kesembilan, peduli terhadap masyarakat dan lingkungan. Peduli pada kelestarian lingkungan, Islam mengajarkan untuk menjaga bumi sebagai bentuk ibadah. Muslimpreneur tidak abai terhadap dampak lingkungan dari bisnisnya, contohnya mengelola limbah produksi dengan benar. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.